Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat malam, kawan-kawan semua. Eh, Jumpa lagi dengan saya, Iman Amirullah, di Forum Kebebasan yang diinisiasi oleh Suara Kebebasan. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Suara Kebebasan merupakan sebuah inisiatif aktivisme digital gitu untuk mempromosikan kebebasan kebebasan gitu, kebebasan dalam konteks kebebasan ekonomi dan juga kebebasan sipil di Indonesia lewat kerja-kerja pendidikan dan kampanye publik gitu. Kami sudah ada sejak kami sudah berusia satu dekade di 2026 ini, dan meski dengan naik turunnya ya, sekarang bisa dibilang lagi fase down-nya banget gitu, tapi bermodal semangat, alhamdulillah masih bisa konsisten hari ini. Suara Kebebasan ikut memperjuangkan kebebasan bersama teman-teman di tengah semakin menguatnya arus otoritarianisme di Indonesia gitu. Hari ini kita ditemani Kak Anissa Khairani. Kebetulan saya dan Kak Anissa ada di program yang sama, dari program Setara Berdaya Akademi yang diadakan oleh NASEA. Setara Berdaya Akademi sendiri merupakan sebuah apa ya, inisiatif pendidikan alternatif gitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam namun mudah dipahami gitu. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu intelek, apa ya, kayak akademia sekali gitu, tentang soal keadilan gender, soal keragaman gender dan kawan-kawannya gitu. Hari ini kita akan sedikit banyak ngobrolin soal otonomi tubuh gitu, soal kebebasan perempuan, bukan hanya perempuan sebetulnya, kebebasan manusia pada hakikatnya. Namun perempuan tentu menjadi salah satu yang paling parah ya terdampak oleh sistem patriarkal kita hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau berefleksi, saya memaksa sih lebih mengajak teman-teman untuk berefleksi ya. Beberapa tahun terakhir gitu, eh, tren demokrasi Indonesia itu semakin menurun gitu. Teman-teman bisa baca reportnya dari berbagai macam laporan organisasi masyarakat sipil gitu. Dan salah satu ciri yang sebenarnya jarang sekali disadari dalam memahami demokrasi gitu, penurunan demokrasi, itu adalah semakin menguatnya ideologi-ideologi otoritarian gitu, yang bentuknya macam-macam. Ada yang basisnya nasionalisme, ada yang basisnya kesukuan, ada yang basisnya apa, keagamaan gitu, yang pada hakikatnya satu gitu, yaitu ingin mengatur gitu, ingin mengontrol tubuh rakyatnya gitu, sampai ke aspek yang paling dalam gitu, karena obsesi akan kedisiplinan gitu, akan keseragaman, bahwa mereka yang tidak seragam itu the others gitu, yang lain gitu, bukan bagian dari masyarakat, dan akhirnya mereka yang dianggap tidak sama ini akan menjadi sasaran kekerasan gitu. Kayak misal kalau kita lihat di Amerika Serikat gitu, orang-orang Muslim, imigran, kemudian orang-orang kulit berwarna gitu yang dianggap tidak sesuai whiteness gitu atau norma yang ada di Amerika Serikat, dipandang sebagai kriminal gitu. Atau mungkin kalau konteks Indonesia jadi macam-macam gitu, ada kelompok ragam gender, ada kelompok teman-teman Papua, teman-teman Chinese gitu, yang akhirnya menjadi korban rasisme karena dianggap hal yang berbeda. Nah, perempuan sendiri itu punya masalah terkait otonomi tubuh ya di Indonesia gitu. Kalau laporannya Jakarta Feminis gitu, itu ada, aduh lupa lagi tepatnya, lebih dari 100 peraturan diskriminatif di Indonesia gitu, yang basisnya di perda gitu. Karena selama ini kita sering ngomongin nasional ya, peraturan negara, KUHP, tapi yang kelewat adalah peraturan daerah gitu. Tahu-tahu ada peraturan syariah, peraturan ABCD, peraturan pewajiban, pelarangan segala macam yang tidak pernah terkawal gitu. Nah, ini tentu akhirnya menghadirkan ketidakadilan ya, karena pemaksaan-pemaksaan ini ya tentu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan gitu. Misal eh, ada perda yang mewajibkan penggunaan hijab gitu di tempat umum gitu. Dan namun di satu sisi ada juga yang melarang penggunaan hijab gitu. Kita lihat sejarah rezim Orde Baru juga pernah melarang hijab gitu. Itu, dan dua-duanya itu derajatnya sama gitu. Kayak itu sama-sama bentuk diskriminasi gitu. Ketika negara mengatur gitu di sana ya, mengatur soal pakaian gitu. Entah itu wujudnya melarang atau mewajibkan.
Di sini ada Mbak Dinda juga, Mbak Adinda dan Ria Muhtar merupakan apa namanya pimpinan chief of editor atau mungkin pimpinan redaksi dari Suara Kebebasan. Mungkin Mbak Dinda sedang available nggak untuk ngasih opening? Halo Iman, Kalau di Pala halo, langsung. maaf lahir batin semuanya juga. Mbak Anissa, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi di forum kebebasan. Saya nggak akan berpanjang-panjang, tapi yang jelas kita punya komitmen yang sama ya, Man, untuk uh, kebebasan individu termasuk hak atas tubuh juga, dan semoga ini menjadi diskusi yang mencerahkan dan juga bisa menjadi materi buat kita untuk mengadvokasi bukan hanya ke diri kita tapi juga ke orang-orang sekitar kita tentang pentingnya pemahaman akan kebebasan, termasuk juga kebebasan atas tubuh kita, dan juga memahami bahwa perempuan khususnya punya pengalaman yang unik dan beragam gitu ya, bisa multiple burden dimensinya gitu ketika kita berbicara soal diskriminasi, begitu pula gender lainnya. Saya kembalikan ke Iman, terima kasih. Saya akan looking forward untuk diskusi yang seru ini. Thank you. Thank you Mbak Dinda buat openingnya. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita bisa langsung mulai kali ya. Aku serahkan panggungnya ke Kak Anissa sambil aku siapin skrip. Oke. Ini bisa minta tolong dibantu ini ya share screen-nya karena aku akan baca chat gitu. Ah, Ah, sebentar. ah, Oke. iya. Mana tadi dia? Hmm. Ya nanti teman-teman karena akan banyak interaksi ya sebenarnya. Jadi kalau aku ngisi kegiatan tuh aku sukanya nanya gitu, nanya balik. Jadi nanti teman-teman siapkan jarinya kayak gitu ya, siapkan jarinya. Kalau ada yang open mic nanti juga boleh banget gitu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, teman-teman boleh komentar, boleh ngejawab gitu. Itu that's okay gitu ya. Karena aku lihat kan juga background kita macam-macam semua ya di sini ya. Dari cara bicara aja sudah kelihatan gitu ya. Tadi Kak Iman banyak ngomong soal peraturan-peraturan. Nah, itu kan bagus sekali ya. Itu melengkapi perspektif kita gitu. Jadi tidak kita harus mulai belajar menyadari bahwa pengalaman kita tuh sumber pengetahuan yang valid juga sebenarnya gitu ya. Jadi jangan ragu membagikan pengalamannya gitu ya. Tentu kalau nyaman ya gitu. Tidak ada pengalaman yang tidak penting, penting semua gitu. Apalagi kalau ini ngomongin soal penindasan oleh negara gitu ya. Jadi kita ini ngelawan narasi besar, narasi utama gitu. Jadi kita ini memberikan narasi alternatif gitu. Jadi nanti silakan ya berbagi pandangan, berbagi pengalamannya sendiri gitu. Itu sangat akan sangat saya apresiasi juga. Itu juga buat meluaskan perspektif teman-teman di sini ya. Sebelumnya perkenalkannya tadi sudah dikenalkan juga sebenarnya sama Kak Iman. Ya, kami ketemu ya di Forum Setara Berdaya. Dulu saya kuliah di Jogja, teman-teman, gitu kan. Kemudian saya kembali ke Kalimantan Timur, gitu kan. Dan saya mulai dari awal lagi ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan kayak gitu juga ya, kuliah di suatu kota besar, kemudian kembali ke kota masing-masing. Kemungkinan besar teman-teman akan menjadi perintis gitu ya, perintis membuka diskusi-diskusi baru kayak gitu yang mungkin di Jogja tuh biasa ya gitu, tapi di sini aku merasa susah sekali ketemu gitu ya. Aku bahkan sampai harus ke kota sebelah gitu ya untuk nyari orang yang nyambung gitu ngobrolnya sama aku. Begitulah perjuangannya teman-teman. Jadi kita ngumpul kayak gini kan juga kita saling nguatin ya sebenarnya. Oh aku nggak sendirian gitu ya, walaupun kita terpencar-pencar satu Indonesia. Nah ini kan tema besarnya ini ya, tubuh siapa, aturan siapa, melawan sensor atas identitas dan ekspresi. Nah kemarin pas dikasih Kak Iman itu Kak Iman mungkin orangnya anu ya lebih condong kepada politiknya, kemudian peraturannya. Nah, tapi kalau aku sendiri selalu mulai dari konteks personal dulu, teman-teman. Ya, personal is political gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari pemahaman kita dulu, kita tantang dulu perspektif kita dulu, baru kita kaitkan dalam konteks yang lebih besar. Nah, itu aku selalu pakai cara itu sih, karena ketika kita sudah bilang, oh aku pejuang keadilan nih gitu ya, aku pengen lebih inklusif, itu kita harus siap gitu, nantang diri sendiri gitu ya. Kita salah pun kita terima, ada pahit juga kita terima kayak gitu ya. Oke, siapin, tolong disiapin jarinya teman-teman. Ada sedikit kuis gitu ya. Nggak susah, nggak susah. Nanti sekalian nanti langsung jawab aja ya. Kita lanjut deh, Kak Iman di next slide. Nah, ini di sini ada gambar tiga pria gitu ya, tiga laki-laki. Nah, teman-teman tolong dipilih antara A, B, atau C. Mana yang kelihatan paling rapi? Terserah
terserah teman-teman mau yang mana ya. Tadi jangan ragu membagikan pandangan teman-teman sendiri. Silakan teman-teman, kira-kira yang mana nih? Antara A, B, atau C. Boleh di kolom chat, silakan. Hanya menjawab satu huruf saja. Iya, tidak usah dipikir panjang-panjang, langsung apa? eh, langsung kontan aja gitu. Mana yang paling rapi antara yang A gitu ya, B atau C. Oke, sudah beberapa ada yang menjawab ya. A, C, yang botak, A, C gitu. Wah, tidak ada ini nih, nggak ada pendukungnya B nih ya. Oke, rata-rata A, C, yang botak, semua rapi, mantap ya. Tidak melihat dari luar ya. Yang B kayak abang-abangan gerak. Tadi saya baca di sini ada yang namanya ada apa teknik ya. Kalau di teknik mungkin ada yang gondrong juga ya Bang ya. Ada yang A. Oke. Ada yang A, B atau C. Oke, ada yang mau kasih tahu nggak alasannya? Mungkin tadi ada yang jawab A gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa di pandangan aku nih paling rapi kayak gitu. Atau ada yang jawab C tadi kan, yang botak aja yang paling rapi gitu, nggak ribet mungkin. Nah gitu. Jadi boleh sambil dituliskan. Pendek-pendek aja juga nggak apa-apa kok teman-teman. Kalau ada yang mau lebih nyaman ngomong, bisa raise hand ya. Kasih tahu alasannya. Kenapa yang A, kenapa misalnya yang B, kenapa yang C gitu. Kalau Kak Iman tadi jawab nggak mau yang B karena katanya yang B kayak abang-abangan gerakan gitu. Ada yang bilang semua rapi, jadi nggak jawab ya, abstain. Oke. Kenapa nih tim A dulu deh. Tim A kenapa nih? Kira-kira rambut kayak gitu tuh rapi. Apa yang membuat itu rapi? Jadi silakannya mau raise hand boleh, mau kirim di kolom chat juga boleh. Kita lihat apakah kita satu Indonesia berpikiran sama gitu ya, berpikiran mirip itu luar biasa ya. A lebih enak dirapiin katanya, nggak ribet. Ya juga. Berarti C juga paling paling enak ya Kak Iman ya. A lebih enak, C paling enak gitu dirapiin ya. Tinggal disiram air gitu. Nah, coba. Sengaja Kak ini ya, Kak Sam ya. Pertanyaan terlalu general, rapi itu dalam konteks apa? Nah, gitu. Ada yang bilang bisa pakai wig, bebas gaya. Iya ya, nggak kepikiran. Luar biasa ini. Kudu ketemu langsung, mantap. Dia ngejudge, apa, nggak ngejudge, tapi ngejudge tunggu ketemu langsung gitu ya. Benar-benar. Kalau panas nggak enak, kasih mantan botak. Tergantung angle, astaga. Iya, ya bener sih. Ini angle apa? Kiri, kiri, yang ini dari atas gitu ya, beda sendiri. C, karena kerap yang menurut KBBI di mana sebagai teratur, bersih dan enak dipandang mata. Oke. Ini kayaknya Kak Bram pendukung garis keras nih ya. yang C ya. Keren, keren, keren. Oke. Ternyata itu ya. Ternyata jawaban kita nggak ada yang sama loh teman-teman. Maksudnya, oke ada yang jawab A, ada yang jawab C. Cuma alasannya nggak ada yang sama. Lucu banget lagi semuanya ya. Pada ngelawak ini ya. Oke, kita. Berarti yang paling dianggapnya paling nggak rapi di sini B ya. Oke, kita simpen dulu jawabannya ya. Oke, makasih teman-teman. Sekarang kita move ke next slide Kak. Sekarang kita mau ngomongin soal apa nih? Baju. Nah, kira-kira dari baju ini yang dipakai ya seorang perempuan ini gimana kepribadiannya teman-teman? Ya, kita kan cek dari kesan pertama ya gitu. Apakah dia orang yang energi dan ceria? Silakan dijawab A. Kalau dia anggun dan keibuan, tolong dijawab B. Kalau dia tegas dan berwibawa, tolong jawab C. Nah, kayak tadi. Maaf mengorek luka lama ya, Kak Bram. Mantannya dulu model ini ya kebaya ya Kak ya. Oke, gimana teman-teman? Menurut teman-teman kepribadiannya gimana? Oh, anggun dan keibuan. Gak jadi jahat nih, Kak Bram. Aduh, takut sekarang ngejudge suka nggak sesuai. Nah juga kesan pertama teman-teman ya. Kesan pertama tuh pasti ngejudge sih. Kesannya meski belum tentu sesuai B kali ya. Oke, soalnya kebanyak identik dengan keibuan. Oke, rata-rata nih B ini kebalikan tadi ya. Tadi B tuh nggak ada yang jawab gitu. Yang sekarang B ini banyak yang jawab gitu. Ada lagi? Adakah yang A dan C gitu? Membuat ini pasukan baru gitu kan? B, tapi sekarang banyak yang kalah aslinya belangsak. Itulah Kak, kan kita cuma lihat kesan pertama Kak, belum kenalan gitu ya.
Kalau aja dia lewat depan muka kita kan, oh kayaknya mbaknya begini nih. Gitu. Berasa gadis kretek, C. Iya ya, keren ya. Kalau gadis kretek pakainya kebaya janggan gitu ya. Oke. Betul, ada yang lihat dari ini ya, dari film gitu ya. Film atau novel ya, gadis kretek. Oke, rata-rata pada menjawab B ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi gimana kita apa ya, menilai orang dari kesan pertama gitu ya. Dan itu bahkan nggak keseluruhannya ya. Saya kan nggak menampilkan ya teman-teman ya. Dia dari ujung kaki ke ujung kepala. Cuma sedikit aja yang saya tampilkan. Tadi kepalanya doang gitu ya, rambutnya doang. Kita udah membentuk persepsi. Oh kayaknya orangnya begini nih, gini. Kayaknya yang ini rapi nih, nggak rapi gitu. Kemudian ketika kebaya juga ya, saya hanya kasih badan atasnya gitu ya. Teman-teman belum lihat kan kakinya seperti apa, sepatunya seperti apa gitu ya. Dia mijak tanah atau enggak ya, atau dia melayang, kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa membentuk persepsi, ah kayaknya orangnya begini, kayak gini kan. Nah itu, iya, ya itu nggak bisa dipungkiri sih teman-teman ya. Begitulah cara manusia bekerja kan, kita memiliki penglihatan kayak gitu ya. Dan kita belajar mengasosiasikan em, apa ya, simbol-simbol tertentu gitu ya. Hal-hal yang kelihatan kayak rambut, baju gitu ya. Atau mungkin gestur, itu dengan pada sifat-sifat tertentu. Nah, boleh slide selanjutnya Kak? Nah, tadi ya, apa yang membentuk persepsi kita gitu ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa ya itu hal yang nggak dihindari teman-teman gitu ya. Orang bilang aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena apa? Karena hati nggak bisa dilihat gitu ya. Dan pasti rata-rata penampilan gitu ya. Penampilan luar fisiknya kayak gitu. Nah, tapi kita juga perlu akui ya, kita perlu bertanya sih ke dalam diri sendiri, kenapa sih kok aku bisa punya pandangan seperti itu gitu ya. Tadi kan teman-teman macam-macam banget ya gitu. Kita bisa ada yang beda-beda, ada yang bisa sama juga. Tapi alasannya meskipun jawabannya sama, alasannya pun bisa beda gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa ternyata alasan kita apa ya, ada sesuatu yang membuat kita memikirkan kesan tertentu kayak gitu. Jadi persepsi itu nggak netral teman-teman ya, dipengaruhi berbagai nilai ya. Terlepas itu nilainya baik atau buruk ya, pasti akan ada nilai yang mempengaruhi kita, membuat kita berpikir soal kesan pertama. Nah, ini juga perlu di ini ya. Kadang kan kita nanya-nanya ya, tipemu yang gimana sih gitu ya, yang kayak gini, yang penampilannya gini, berpakaiannya seperti ini, cara berjalannya seperti ini. Nah, kok lebih di kadang orang nanya, kenapa kok bisa gitu? Ya nggak tahu sih, itu cuma pendapat pribadiku aja, itu nilai personalku aja. Nah, tapi sampai situ bisa digali lagi sebenarnya teman-teman. Apakah memang gitu ya pendapat pribadi kita, nilai-nilai yang kita anggap personal itu semuanya datang dari diri kita nih, tanpa pengaruh dari luar. Ya, karena kita kan sebagai manusia, apakah langsung brojol dan besar gitu ya, kita bisa berpikir, enggak ya, kita pertama diasuh oleh keluarga. Jadi kita punya nilai yang diwariskan dalam keluarga gitu ya. Mungkin orang tua kita gitu ya, anggota keluarga kita ada pernah bilang sesuatu saat kita kecil dan kita amini itu. Gitu ya. Kemudian juga mungkin keluarga kita bisa bilang A, tapi kok kita bisa berpikiran lain, kita bilangnya B gitu. Bisa juga kita dipengaruhi pergaulan kita ya teman-teman ya. Bisa teman tongkrongan gitu ya, ketemu di kampus, ketemu di sekolah, atau teman-teman di lingkungan kerja juga ya. Nah itu kan membentuk persepsi juga. Nah tadi juga ada yang jawab soal gadis kretek ya. Nah itu kan berarti dia dapat kesan itu dari media gitu ya. Ternyata kebaya gitu ya. Yang lain bilang, oh anggun gini nih. Satunya bilang tegas. Kenapa? Kak, saya habis nonton gadis kretek. Nah, ternyata media juga bisa ya. Nah, teman-teman ingat nggak pas kecil suka nonton ini nggak ada sinetron-sinetron yang penculikan gitu, penculikan anak-anak. Nah itu ada ininya kan, ada sosok penjahatnya digambarkan apa? Pakai mobil besar gitu ya. Kemudian perawakannya seperti apa. Nah itu kan juga ngebentuk kita ya. Mungkin pas gede pun kita juga masih was-was ketemu orang kayak gitu. Takut kayak, ini aku diculik nggak sih kayak pas kecil dulu gitu ya. Nah jadi media itu ternyata juga sangat mempengaruhi. Nah sampai situ mungkin orang-orang udah bisa kepikirannya, iya ya mungkin dulu orang tua aku bilang, kalau dari contoh personal aku ya misalnya, kamu perempuan kamu harus pakai rok, kenapa kalau pakai rok perempuan lebih anggun gitu. Kemudian atau enggak di pergaulan, lingkungan pergaulan gitu. Kita pas remaja itu, teman-teman tahu visual kei enggak, visual kei kayak gitu. Nah jadi ada pengaruh-pengaruh Jepang waktu itu ya, rame orang pada pakai gitu tuh modelnya, visual kei dan lain-lain. Nah, itu oh ini keren nih, apa di Jepang banget gitu ya, budaya budaya yang lain dari yang kita
tak ketahui apa sekarang gitu kan. Nah, itu kan juga hal yang menarik ya bagi remaja gitu pada umumnya kan dia selalu mencari hal baru kayak gitu. Nah, kita juga bisa mungkin sadar, oh iya ya, dulu aku nonton film ini, dulu aku sempat baca ini, mungkin aku ke bawah sampai sekarang ya gitu ya. Tipeku banget nih di buku ini gitu. Aku pengen nyari yang kayak gini. Tapi seringnya orang-orang itu kesulitan menarik itu semua kepada negara gitu. Jadi orang-orang tuh nggak nyangka bahwa negara itu bisa sangat ikut andil loh terhadap kesan yang dibentuk kayak gitu ya. Jadi negara ini ya dia bisa lewat kebijakan, bisa lewat menyebarkan narasi ya. Nah itu dia bisa mengontrol media. Dia mengontrol media, dia membentuk persepsi kita. Nah, negara juga bisa sosialisasi kan dari tingkat provinsi, daerah sampai RT gitu ya, sampai ke rumah-rumah gitu ya. Nah itu bisa jadi nilai dalam keluarga teman-teman ya. Kemudian negara juga bisa punya berbagai instrumen negara ya. Dia banyak jajarannya kan, bisa sekolah gitu kan. Di sekolah kita, di sekolah nggak boleh gondrong kayak gitu. Ada ya aturannya ya, sekolah nggak boleh gondrong. Nah jadi dari negara ini bisa mempengaruhi ini semua. Tapi kebanyakan orang umumnya mikirnya nggak sampai sini nih. Berhenti di keluarga, pergaulan, dan media. Padahal yang negara ini dia karena dia punya power yang besar gitu ya. Nah ini dia bisa mempengaruhi semua ini. Nah boleh next ya Kak Iman. Oke, nah kemudian kita kenalan dulu ya sama konsepnya. Wah, kayak kayak pendidikan keluarga negara nih teman-teman ya. Oke. Nah, kita sambil mikirin ya keadaan negara kita, apakah negara kita seperti ini atau tidak ya. Nah, ini populisme dan kontrol negara. Jadi, populisme itu bukan ideologi ya teman-temannya, dia bukan ideologi, tapi dia pendekatan sebenarnya. Sebuah pendekatan politik, sebuah strategi gitu ya. Jadi, gimana caranya supaya aku kepilih gitu ya. Kita kan pengen nih, misalnya kita pengen nih nyalonin diri sebagai pejabat. Kita kan mikirnya gimana sih supaya makin banyak orang tuh kenal aku dan mau dukung aku, ya kan? Dan milih aku. Karena itu kan demokrasi kan kayak gitu ya. Demokrasi yang kita anut di Indonesia kan kayak gitu. Banyak yang milih aku, banyak yang tahu aku gitu. Jadi mengandalkan popularitas gitu. Nah, jadi kenapa bisa populer? Karena dia seakan-akan bilang bahwa dia itu membawa kehendak rakyat. Ini semua yang aku lakukan buat kalian loh gitu. Aku peduli loh sama kalian. Jadi rakyat itu bisa tergerak karena menangkap pesan itu. Oh iya ya, keresahanku diadres loh sama sama orang itu. Aku dukung dia jadi wakil rakyat kayak gitu ya. Jadi umumnya dia pakai pecah belah itu ya, ide pecah belah, politik pecah belah. Jadi satu sisi dia menganggap dirinya aku nih calon wakil rakyat gitu ya. Aku mewakili orang-orang baik gitu ya. Seperti kita nih orang baik, orang bermoral gitu ya. Sangat menjunjung tinggi nasionalisme kayak gitu ya. Sementara kita tuh berjuang melawan mereka gitu ya. Kamu yang jahat, tidak bermoral, antek-antek asing gitu ya. Jadi itu memang playbooknya populisme gitu ya, populisme dan kenapa mereka selalu butuh cari musuh bersama ya. Ini yang di kotak merah ini sebenarnya ciri-cirinya ya. Jadi kalau ditanya emang kita lihat ya di poin-poin ini apakah Indonesia bisa dikategorikan populisme atau tidak gitu ya. Jadi kita masuk ke poin pertama, populisme itu bekerja dengan oversimplifikasi masalah teman-teman. Contoh nih masalahnya ya, mitigasi bencana misalnya ya, mitigasi resiko bencana gitu ya. Kita kan nggak kita kan tinggal di Indonesia ya yang memang sangat rawan bencana ya, macam-macam bencananya mulai dari kebakaran hutan sampai yang gempa gitu ya, tsunami kayak gitu. Dan kita kalau dipikir-pikir itu memang sulit ya gitu ya. Kita nggak bisa mencegah bencana itu terjadi ya kalau bencana alam gitu. Cuma kan mitigasi resikonya itu panjang sekali alurnya ya. Kita perlu edukasi gitu ya. Kita perlu pengadaan alat-alat, ada political goodwill gitu ya untuk ada apa anggaran kayak gitu ya. Nah tapi kayak gitu kan ribet gitu ya. Kayak gitu ribet. Kita gimana ngomong ke pengikut kita nih? Ngomong ke pengikut kita, aku bisa ngatasin ini, tapi kita jelasinnya kayak gitu. Nanti akan dimulai dengan nanti ngomong gitu ya, kita akan sosialisasi di sekolah dan kampus-kampus, kemudian nanti ada namanya alat ini, alat itu gitu ya. Oh belum Kak, masih tadi, masih yang merah tadi, tadi. Nah biasanya orang kan ogah ya dengerin sepanjang itu kayak
please deh gitu ya. Jadi intinya apa? Orang Indonesia banget kan. Jadi intinya apa? Jadi gimana caranya? Jadi apa jawabannya gitu ya? Langsung nggak tahu masalahnya apa langsung minta jawaban. Nah, jadi dia selalu mencari kambing hitam gitu kan. Oh, gini, ini bencana terjadi karena kita ini diazab teman-teman ya, kita diazab. Ini karena tidak bermoral, ini teguran Tuhan. Jadi kita harus mengusir LGBTIQ gitu ya, teman-teman LGBTIQ dari negara kita kayak gitu. Itu kan sangat oversimplifikasi ya gitu ya. Terus dilihat banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan kita gitu ya. Pokoknya yang tidak setuju itu adalah antek-antek asing kayak gitu. Nah, jadi sejauh ini gimana teman-teman? Apakah Indonesia masuk ciri yang pertama ini? Nanti silakan sambil di apa obrolin di kolom chat, boleh setuju atau tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, populisme bekerja dengan menciptakan narasi publik ya sebagai legitimasi kekuasaan. Nah, jadi yang ditakuti oleh rezim populisme itu adalah kehilangan kepercayaan publik, teman-teman. Pada pesimis sudah ya, ya sudah benar. Nggak apa, kita ini realistis ya. Nah, jadi rezim populisme itu sangat takut dia kehilangan popularitas, kehilangan kepercayaan publik gitu ya. Nah tadi kan dia mengandalkan cara-cara ini ya untuk menarik kepercayaan orang buat dukung dia. Begitu kepercayaan lepas itu dia sangat takut, sangat gampang gitu ya. Nah, kalau kita kan sebagai orang yang biasa-biasa saja gitu ya teman-teman, kita kan pasti mikirnya gini, ya kalau pejabat nggak mau takut kehilangan kepercayaan, dia kerja yang benar dong. Ya nggak ya? Ya kan? Ya kerja yang benar dong. Ya pasti kita akan apresiasi kok gitu kan. Kita akan puji kok, kita akan siarkan gitu ya. Oh, ini pejabat yang kerja benar nih gitu. Tapi rezim populisme mikirnya nggak kayak gitu teman-teman sayangnya ya. Karena mereka orang yang luar biasa, kita orang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, jadi mereka memilih dengan sensor gitu ya. Masih ingat nggak apa yang dilakukan Prabowo? Wih, langsung langsung nyebut ya, takut banget nih. Apa yang dilakukan Prabowo setelah terpilih, teman-teman? Jadi Prabowo waktu itu dia duduk di meja mengumpulkan siapa saja? Ada yang nggak pilih? Ada yang anu nggak yang ingat? Mengumpulkan kepala-kepala media ya, benar yang punya channel TV gitu ya, yang mungkin punya koran besar kayak gitu. Dia mengumpulkan itu. Itu adalah playbooknya rezim populisme sebenarnya. Dia pengen mengontrol media sosial supaya ya tadi supaya narasi bahwa pemerintah itu kuat gitu ya, bahwa kebijakannya itu selalu benar itu terjadi gitu. Jangan sampai ada tandingan. Nah, jadi ada buzzer, makanya dikerahkan buzzer. Buzzer itu bisa dianggap sebagai preman digital, teman-teman. Jadi ketika teman-teman apa mengemukakan narasi yang lain gitu ya, berlainan dari yang diinginkan oleh rezim populisme, teman-teman bisa digebuk oleh buzzer. Kan mereka preman gitu ya, preman digital kayak gitu. Kemudian ada juga sudah Katia sudah cek cek cek. Nah, ini ada juga ya yang bikin kita sangat emosi teman-teman, apa nih? Merombak buku sejarah. Siapa itu? Siapa yang sudah berusaha merombak sejarah kita? Jadi ada 12 kejahatan HAM diubah jadi tinggal 2 saja. Ada yang tahu siapa namanya? Inisialis. Inisial banget ya. Nama lengkapnya FZ gitu ya. Nah, benar. Nah, ini jadi jangan dikira bahwa mereka tuh orang-orang yang bodoh ya. Maksudnya rezim populisme tuh orang-orang yang bodoh. Enggak, pinter gitu ya. Mereka kan tahu cara menggerakkan massa, cara nutupin apa yang bikin kepercayaan orang itu berkurang dari mereka kayak gitu. Termasuk kita di merombak buku sejarah. Mereka berusaha untuk lari ya dari konsekuensi diadili ya tadi dengan mengurangi kejahatannya, tingkat kejahatannya gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu buzzer gitu ya, yang dia sekarang mainnya soft ya, nggak bilang oh si ini nggak pernah salah kok, tapi dia ngomongnya ya mungkin dia pernah salah kayak gini, tapi kan itu cuma suruhan atasannya gitu ya. Tapi kan itu nggak terlalu parah, tapi kan korbannya juga sangat keras kepala atau melakukan kekerasan juga gitu. Jadi dia berusaha mengurangi tingkat kejahatannya, bukan menghilangkan sama sekali ya, karena masih banyak ini kan yang melek soal itu. Nah, jadi kayak gitu ya, hati-hati dengan buzzer gitu. Jadi dia menggiring orang masuk ke tengah-tengah gitu. Nggak langsung jadi temennya tapi ke tengah-tengah dulu. Itu kerjaan preman digital kita ya. Nah, kemudian kok bisa sih rezim populisme itu muncul gitu. Nah, muncul di mana gitu. Jadi rezim populisme itu sebenarnya malah tumbuh di demokrasi loh, teman-teman. Benar, malah tumbuh di demokrasi gitu ya. Kenapa? Karena tadi demokrasi kan butuh suara orang banyak. Suara orang banyak. Kan itu nggak dilihat kualitas atau apa ya, pokoknya suara orang banyak, banyak orang mendukung dia. Dia pakai cara-cara yang untuk mengatur popularitas dia. Nah, makanya kenapa dia tumbuh di demokrasi gitu ya.
Nah, dan kemudian dia juga memanfaatkan rasa tidak aman rakyatnya gitu. Kalau Indonesia kita udah tahu ya, kita punya banyak ketimpangan gitu ya. Misalnya kita ketimpangan politik, sosial gitu ya, ekonomi kayak gitu. Kan itu bikin orang nggak aman ya gitu. Jadi eh, dan ini kadang kita anggap jahat juga sih kayak dia mainin, misalnya dia menganggap kemiskinan itu sebagai porn ya, kayak MBG misalnya. Kan mereka selalu bawa-bawa potret gitu ya, anak-anak yang ditinggal orang tua, tidak bisa makan, bahkan dalam situasi perang gitu ya, untuk justifikasi MBG-nya gitu ya. Kami sangat peduli dengan anak-anak yang menderita ini kayak gitu. Nah, jadi em, dia berusaha memperlihatkan ketimpangan itu, gitu ya. Nah, iya ya, nanti kalau aku nggak bisa makan gimana? Nah, itu dia mengguncang rasa tidak aman yang udah dimiliki orang-orang, gitu ya. Karena di Indonesia kan besar sekali ya ketimpangan ekonomi kita kayak gitu. Nah, kalau di situ kita memunculkan pertanyaan lainnya, kalau gitu di negara-negara yang maju nggak ada dong populisme, gitu. Kan karena mungkin secara umum lebih sejahtera, gitu ya. Enggak juga gitu ya. Di Trump itu juga pakai cara-cara populisme gitu ya. Jadi dia memanfaatkan rasa tidak aman. Rasa tidak amannya itu diarahkan kepada imigran. Ya, nah, ada kan MAGA ya, Make America Great Again gitu ya. Jadi ada perasaan tidak aman bahwa dominasi dominasi Amerika terhadap negara-negara lain itu berkurang. Karena kan saingannya banyak ya, ada Iran, ada China, dan lain-lain. Nah, jadi rakyatnya merasa tidak aman. Wah, negara kami sudah bukan yang mendominasi lagi gitu kan. Spaceku diintervensi gitu ya oleh orang-orang luar gitu ya. Aku kehilangan banyak kesempatan gitu ya. Terlepas dari salah atau benarnya gitu ya. Statement itu, tapi patut diakui begitulah rasa tidak aman yang muncul ya di hati itu rakyatnya kayak gitu. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi dia bisa tumbuh di negara maju sekalipun kayak gitu kan, bahkan di demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem ideal gitu ya, karena ya tadi butuh popularitas kayak gitu. Boleh lanjut ya Kak Iman ya. Oke, nah kenapa? Jadi salah satu yang dikontrol oleh rezim populisme, sebenarnya Kak, salah satu yang dikontrol oleh rezim populisme itu adalah tubuh. Iya, yang slide ke-6 Kak. Nah, iya kan? Itu tubuh yang paling yang mereka tuh sangat terobsesi dengan badan gitu ya, badan rakyatnya gitu, diatur banget gitu ya. Kenapa? Ya pertama karena tubuh itu dimensi fisik ya, paling mudah dilihat, dikenali gitu ya. Karena itu tubuh bisa dijadikan simbol atau contoh gitu ya. Nah, karena dia tubuh itu mudah dikenali, tubuh itu dikaitkan dengan identitas. Jadi rezim populisme itu dapat nunjuk orang hanya dari tubuhnya gitu ya. Kan dia nggak bisa bilang kita harus menumpas orang jahat gitu kan. Terus nanti rakyatnya nanya orang jahat itu yang gimana? Dilihat dari hatinya kan susah ya, gimana kita ketemu orang itu buka gitu hatinya, nggak bisa. Nah, jadi rezim populisme langsung bilang aja kita harus menumpas nih orang-orang jahat gitu kan. Orang jahat itu yang gimana, cari yang setelahnya preman. Setelah yang preman tuh yang gimana, nah yang gimana teman-teman, yang bisa kita tahu mungkin yang rambutnya gondrong gitu ya, yang belel-belel gitu ya, pakai bajunya gitu. Nah jadi uh, karena dia mudah dilihat, mudah juga dipersekusi gitu kan, bisa dijadikan musuh gitu ya. Um, Kemudian tadi seperti yang udah saya sebutkan ya sebelumnya, jadi tubuh itu kan kita semua tuh lahir ya dengan tubuh kita masing-masing gitu ya. Kita semua punya tubuh gitu. Nah, ketika tubuh itu dikuasai narasi tertentu gitu ya, maka itu akan sangat ngaruh ke psikologis kita. Kenapa tadi? Kita punya tubuh semua, kita bisa bayangin apa yang terjadi kepada tubuh kita kalau disakitin, dilukain, ya, dipaksa kayak gitu. Itu kerasa ya. Mungkin kalau saya tuh selalu ngilu ya, baca berita-berita kekerasan terhadap perempuan gitu, apalagi yang sangat eksplisit. Aduh, saya bisa bayangin gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga gitu ya bisa bayangin gimana kalau ada orang digebukin. Mungkin kita bisa membayangkan, aduh, nyeri banget itu pasti ya, berita ke kriminal kayak gitu. Jadi kenapa tubuh yang disasar tadi dia bisa dilihat secara fisik, gampang ditunjuk sebagai musuh gitu ya, hanya dari cara dia berpakaian, rambutnya. Kemudian tubuh itu menimbulkan reaksi emosional yang besar dalam diri kita. Sentimen kita langsung keluar. Ih jangan gitu ya, jangan kayak gitu. Itu namanya apa? Kejahatan, kekerasan kayak gitu. Jadi itu langsung efek ke kita teman-teman. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh rezim populisme ya, emosi kita, sentimen kita itu dimanfaatkan kita untuk bergerak mendukung dia, kayak gitu ya. Nah, kemudian
tubuh itu menciptakan ilusi keteraturan sosial gitu ya. Kayak tadi ya, ini kecenderungan kita mungkin ya. Jadi pejabat kita kan memang lebih sering dipuji atas pembangunan fisik ya, daripada dia bagaimana dia menjalankan sistem yang rapi gitu ya, mekanisme yang baik yang bisa diikuti semua orang. Itu nggak terlalu kentara kan ya teman-teman. Tapi kalau pembangunan fisik kayak jalan, jembatan, bangunan-bangunan baru, nah itu kan sangat mudah dipuji. Nah, sangat karena dia mudah dilihat gitu kan. Kita tinggal tunjuk aja tuh prestasinya kayak gitu. Nah, itu juga berlaku pada tubuh. Apa prestasi si wakil rakyatmu gitu ya. Lah itu lihat tuh si ini apa sudah jadi lebih rapi lagi gitu ya, kita sudah nggak melihat ada preman berkeliaran lagi gitu kan. Nah itu jadi perempuan jadi lebih anggun gitu dengan memakai rok panjang gitu ya, hijab panjang seperti itu. Nah, jadi dengan itu rezim populisme menciptakan ilusi bahwa mereka sudah bekerja untuk menciptakan ketertiban sosial. Boleh lanjut ya Kak Iman? Nah, oke, kita masuk ke sejarah ya, karena saya suka sekali gitu ya, kalau melihat sesuatu tuh saya harus cari sejarahnya. Kalau hari ini dilarang, emang dulu juga dilarang ya? Atau kalau hari ini dipaksakan, emang dari dulu udah dipaksakan ya? Nah, kita lihat ya. Jadi rambut gondrong. Nah, ini Bapak siapa ini ya? Soeharto gitu ya. Soeharto tuh pernah gitu ya melarang anggota ABRI dan keluarganya berambut gondrong gitu ya. Nggak cuma itu, artis dan seniman berambut gondrong juga dilarang tampil di TVRI ya. Jadi itu channelnya pemerintah memangnya, channel TV-nya pemerintah gitu. Nah, jadi yang awalnya ABRI, kemudian para artis seniman itu kan langsung terus gitu ya, ngefek ke rambut gondrong yang ke kantor-kantor pemerintahan, kampus, dan sekolah. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang masih ngerasain ada sekolah gitu, atau ada kampus yang kayak gitu, mungkin nggak ngelarang tapi minimal berpandangan jelek lah soal itu. Nah ini mungkin kita masih punya trauma kolektif teman-teman yang belum kita urai gitu ya. Masih ada di alam bawah sadar kita yang gini ya soal memori kayak gini. Nah kemudian nggak cuma itu, nggak cuma dilarang ya secara peraturan gitu ya, ada peraturannya, tapi juga aksi teman-teman. Aksinya itu razia gitu ya, benar-benar ada petugas gitu ya. Petugas angkatan bersenjata itu ditugaskan membawa gunting, bukan senjata lagi. Angkatan bergunting gitu ya, mereka keliling kota gitu ya, termasuk kota-kota besar ya, kota besar di awan situ. Nah, jadi siapapun yang kelihatan rambutnya gondrong langsung dipotong gitu ya. Mungkin bajunya waktu itu dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia juga langsung dipotong. Nah, kalau saya juga masih sempat merasakan ya di zaman saya sekolah gitu, saya ngelihat gitu ya, ada namanya razia rambut ya, razia rambut bagi siswa kayak gitu ya. Kemudian juga nanti celana dilihat juga kaos kaki, rok gitu. Nah, betul, atau juga ya. Jadi sampai kayak gitu teman. Jadi ketika uh, siapa tahu di sini ada yang mau jadi guru atau sudah jadi guru gitu ya, gemes pengen pakai guntingan itu. Nah, coba dipikirkan lagi, dari mana aku pengen menggunting gitu, menggunting rambut siswaku, menggunting baju siswaku. Apa aku masih belum keluar dari ini, keluar dari masa lalu gitu ya. Nah ini Soekarno dulu juga anti sama celana ketat, entahlah macam-macam sekali presiden kita nih teman-teman ya. Nah, tapi justru peraturan yang kayak gitu ya menekan gitu, yang menimbulkan aksi, menimbulkan reaksi ya, gitu ya. Ada aksi menimbulkan reaksi. Reaksinya dari pemuda itu malah sengaja gitu ya, malah nantangin. Kenapa? Karena itu sebagai sikap perlawanan. Dia menantang dominasi militer Orde Baru kan, dia ingin melawan razia itu, melawan orang di balik razia itu. Jadi dia dengan bangga gitu ya, memanjangkan rambutnya gitu ya, sengaja pakai baju yang tidak dilihat tidak rapi kayak gitu, untuk menunjukkan bahwa uh, aku tidak setuju gitu ya dengan hal ini gitu. Jadi makanya kenapa banyak kenapa ya terus, aduh, benar sih, gila juga ya dulu ya, benar. Jadi kenapa mungkin orang-orang mikir ya, kenapa sih banyak mahasiswa gitu ya begitu. Pak, orang ketika udah jadi mahasiswa kenapa mereka gondrong ya? Ya mungkin ada yang punya ini ya, prinsip ideologis yang seperti ini ya. Oh, ini anti kemapanan gitu ya, perlawanan. Itu boleh juga sih, sah-sah saja. Karena sejarahnya memang ada yang seperti itu juga kan. Kita lanjut ya. Tadi kan habis rambut gondrong kita kebaya ya. Nah, tadi kebaya. Nah, kita lihat dulu ya, kebaya itu di masa kolonial itu penanda perbedaan ya, ras dan status sosial gitu ya. Jadi kebaya kan macam-macam teman-teman ya. Ada kebaya memang dipakai oleh bangsawan Jawa gitu ya. Ada yang kebaya yang dipakai oleh orang biasa saja gitu ya.
ada kebaya yang dipakai oleh peranakan Eropa dan Indonesia gitu ya, Belanda gitu ya, Belanda dan pribumi waktu itu ya. Kemudian ada juga kebaya encim ya, nah peranakan Tionghoa ya waktu itu. Nah, jadi itu dari warna, dari model gitu ya, dari gaya, cara dipakainya, itu tuh menunjukkan kamu orang mana, kamu keturunan siapa, statusmu di masyarakat itu di mana, hierarki kamu kan di mana. Nah, dan itu terjadi juga karena Belanda kan membiarkan juga ya, kolonial membiarkan itu. Karena mereka kan butuh uh, penanda itu kan, biar bisa mengontrol ya kan, mudah kan. Oh, kamu masuk golongan bangsawan, ya udah, kamu macam-macam aku deketin tuh golongan bangsawan kasih apa, sanksi apa. Oh, kamu golongan ini. Nah, itu jadi mudah identifikasinya kayak gitu. Nah, kemudian ketika masa setelah ini ya kita merdeka, nah itu kebaya jadikan ini tidak diwajibkan ya sebenarnya, cuma banyak yang memakai, terutama dari kalangan pergerakan, perempuan-perempuan pergerakan ya. Dan ini macam-macam ya teman-teman, nggak cuma yang mungkin Jawa gitu ya, atau mungkin yang Muslim, ada Aisyah, Muslimat NU, tapi juga mungkin yang ideologinya nasional, atau bahkan Gerwani juga memakai kayak gitu. Nah, karena di sini tidak dipaksakan gitu ya, maka di sini dia bisa menjadi simbol pergerakan gitu ya. Nah, dari awalnya penanda status sosial, di sini jadi simbol pergerakan, kemudian kita masuk ke Orde Baru, dia kembali menjadi apa nih? Nah, pemaksaan gitu ya, penindasan gitu ya. Soalnya bukan nggak bisa juga dikatakan ini sih apa ya? Jadi jadikan alat diplomasi sebenarnya ya. Jadi kebaya itu jadikan seragam resmi ya, dipakai Bu Tin Soeharto, ini ada ininya ya, ada fotonya Bu Tin di atas. Tiap kunjungan kenegaraan gitu ya selalu pakai kebayanya gitu ya. Karena ya tadi ya Soeharto tuh agak-agak alergi memang ya dengan budaya-budaya luar, tapi tidak dengan permodalannya ya, cuma ya tadi budaya-budaya yang bisa menjadi api-api kecil perlawanan kayak gitu. Jadi entah itu dari Barat, dari Iran, dia sangat tidak suka gitu. Nah, jadi kemudian kalau sekarang mungkin bisa berubah lagi ya, teman-teman nanti bisa punya pemaknaannya sendiri. Oh mungkin ada yang masih pakai kebaya karena apa gitu. Dan itu sah-sah saja teman-temannya, karena dari sejarah aja dia nggak cuma satu hal ya. Nah, makanya kita juga harus menolak sih namanya narasi tunggal ya gitu ya, karena tadi sejarah kita begitu kaya gitu ya, masa mau kita seragamkan gitu. Nah, oke. Tadi sudah rambut gondrong, udah kebaya, ada satu lagi yang mau saya sebut. Dan ini sudah pernah disebut juga ya sama Kak Iman tadi di awal. Silakan Kak, next slide. Nah, jilbab teman-teman. Ini perdebatan panjang sekali ya, karena kalau kita coba ngebawa ini kadang orang mengaitkan dengan keimanan, padahal kita pengen lihat sejarahnya ya gitu ya. Nah, jadi di Indonesia ternyata jilbab pernah dilarang gitu ya. Jadi kenapa? Karena tadi gerakan jilbab itu kan waktu itu ramai ya di Mesir dan Iran gitu. Jadi anak-anak mudanya sengaja, sengaja memang berjilbab itu untuk menunjukkan gitu ya perlawanan mereka, sikap mereka. Dan itu yang sangat tidak disukai oleh Soeharto kayak gitu. Nah, itu dianggap mengancam stabilitas. Takut banget nih mereka dapat inspirasi inspirasi perlawanan terus aku didorong gimana gitu ya. Tapi karena dia dilarang gitu ya, karena dilarang, ya tadi malah menimbulkan reaksi lagi. Malah makin orang-orang tuh makin teguh gitu ya. Kalau gitu aku pakai aja gitu ya, aku menunjukkan sikapku. Mungkin ada beberapa yang masih merasakan ini ya. Saya rasa ini masih dari tahun 1980-an sampai reformasi itu kuat sekali ya gerakan ini. Nah, jadi di masjid-masjid kampus gitu ya, masjid kampus termasuk UGM ya, UGM, ITB itu masjid kampusnya sangat sangat kencang sekali waktu itu ya kajian keislamannya gitu ya, ngomongin soal Palestina gitu ya, perlawanan terhadap dominasi Barat, dan salah satu simbol yang dipakai adalah jilbab gitu, jilbab yang dipakai. Nah itu uh, kemudian setelah ini ya, kemudian setelah masa reformasi gitu ya, kita tahu MUI gitu ya, Majelis Ulama Indonesia gitu memang cenderung mewajibkan gitu ya pemakaian jilbab bagi perempuan Muslim. Jadi dianggap sebagai pakaian ideal gitu ya bagi perempuan Muslim gitu ya. Nah, dan ironinya gitu ya, kalau dulu pernah dilarang secara nasional bahkan gitu ya, sekarang tiap-tiap daerah bisa gitu ya melakukan pemaksaannya gitu, melakukan pemaksaan sendiri. Ini tahun 2021 ya puncaknya ya, ramai sekali ya di beberapa sekolah itu di daerah Sumatera Barat, kalau nggak salah ya, daerah Sumatera. Nah, itu sampai
pemerintah juga turun tangan ya merespon dengan mengeluarkan SKB 3 menteri, termasuk salah satunya Menteri Pendidikan juga kan ya. Soal ngomongin apa ya, tidak boleh ada pemaksaan berbusana di dalam sekolah. Tapi itu juga masih ditentang ya oleh beberapa daerah juga gitu. Jadi ini juga berkat otonomi daerah juga ya teman-teman. Jadi tiap daerah bisa ini. Begitulah demokrasi yang dianggap sistem yang sangat ideal juga bisa punya efek sampingnya gitu ya. Nah, lanjut Kak, masih ada nggak ya? Aku lupa. Iya. Oh sudah, oke. Nah, ternyata sudah teman-teman. Ya, tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya. Jadi saya ingin mulai dari diri kita personal ya, kemudian kita cari konteks yang lebih luas. Oh, ternyata dulu kayak gini. Terus aku kayak gini gimana? Sekarang memaknai cara aku berpenampilan, cara aku berekspresi kayak gitu. Teman-teman boleh ya langsung mungkin langsung dibuka aja nanti ya Kak Iman ya. Ada yang mau sharing cerita gitu ya, berbagai perspektif itu juga boleh banget. Ingat kita Oke, si tunggal ya. thank you Kak Nisa, keren banget tadi ya. Asik ya, nggak kita diajak ngobrol soal banyak hal, termasuk elaborasi ya dari pengantar yang udah dibagikan tadi kan soal ekspresi apa namanya pembatasan ekspresi itu tidak pandang bulu gitu kan. Selama ini kan retorika yang sering digunakan beberapa pihak itu kan apa namanya pemaksaan itu hanya dilakukan satu pihak atau ada identitas tertentu yang bebas dari pemaksaan gitu misalnya. Itu sebenarnya nggak juga gitu, karena akarnya itu kan dari perasaan bahwa negara itu punya hak gitu ya untuk ngatur bagaimana seseorang berpakaian gitu. Jadi entah aturannya berbasis keagamaan atau berbasis sekuler, itu tetap ada gitu. Kayak misal ada pelarangan ada pewajiban hijab misal kayak di beberapa, sekarang pakai perda ya mainnya, karena kalau langsung nasional kan biasanya langsung rame terus mudah sekali dia disikat gitu ya, bisa lewat perpres, bisa pencabutan perpu, kemudian bisa pencabutan undang-undang dan kawan-kawannya. Tapi kalau perda itu kan ya lolos gitu kan dari pandangan mata gitu kan. Kayak saya baru tahu gitu setelah launchingnya Jakarta Feminis dulu tuh 2000 berapa ya, sebelum COVID, saya ternyata di Indonesia ada ratusan gitu, kayak 100 lebih perda gitu yang diskriminatif gitu dari ujung barat sampai ujung timur. Dan nggak hanya dan ini miskonsepsinya ya selama ini, seolah-olah bahwa karena misal Islam itu agama mayoritas di Indonesia, maka pelaku pemaksaan atribut keagamaan itu hanya agama mayoritas gitu. Padahal enggak gitu, kayak terjadi di daerah manapun gitu. Karena kayaknya itu emang kecenderungan dari kelompok-kelompok mayoritas ya, karena itu kan logika-logika kolektivis kalau Ayn Rand bilang itu. Jadi ketika manusia menjadi mayoritas, identitasnya menjadi mayoritas, dia itu akan jadi kawanan gitu, bahwa seolah-olah mereka yang berada di luar kawanan mereka itu lebih lemah dan mereka harus nurut apa yang dimiliki oleh kawanan mereka gitu. Kalau kawanan mereka bulunya putih, ya yang bulunya hitam kudu ikut putih juga gitu misalnya kan. Gitu. Tadi menarik juga, misal bahkan di level nasional pun kita pernah ya punya saya kurang tahu ya, pelarangan hijab, kemudian pelarangan gondrong, pelarangan tato itu officially ada di peraturan pemerintah atau tidak di era Orde Baru. Namun penerapannya jelas menggunakan tangan negara gitu kan ya. Saat itu mama saya cerita misalnya pas SD itu kalau yang pakai jilbab itu cuma satu dua biji doang, padahal mayoritas Islam gitu. Dan itu pun yang berani pakai itu biasanya yang anak pemuka agama gitu. Kalau yang rakyat jelata jangan harap gitu, bapaknya yang dicariin nanti sama tentara gitu kan katanya. Nah, mungkin kita bisa mulai nih sharing sessionnya teman-teman. Kalau eh, apa namanya ingin ingin ngobrol langsung, membagi pendapatnya, bisa boleh banget via chat, via on mic, boleh banget, feel free, silakan teman-teman. Iya, ini ada dari Kak Jasmine ya. Ah, ah. Di SMK saya dulu nonis masih disuruh pakai hijab ke sekolah Kak, soalnya yayasan Islam gitu. Sekarang udah enggak sih. Berarti dia udah memperbaiki diri ya. Nah, ini nyata kan ya teman-teman, maksudnya orang kita kira tadi ya yang dipaksa hanya orang yang ini, hanya yang agamanya sama, enggak ya, ternyata ternyata ini. Nah, ini kan jadi masalah juga ya teman-teman. Eh orang itu tapi orang tuh cenderung lebih menerima kayak gini ya, oh dia kan bukan Islam, jangan dipaksa pakai jilbab gitu. Tapi meskipun dia Islam juga pun kita juga sebenarnya nggak ada hak juga ya memaksa, karena tadi
pemaknaan orang terhadap jilbab tuh beda-beda teman-teman. Saya juga ada nulis ya, nulis di Mubadalah. Jadi saya nulis perjalanan saya memakai jilbab gitu ya. Dari awalnya saya memakai jilbab gitu karena ikut kata mentor pengajian saya, katanya jilbab itu kan bisa eh, mencegah kita dari pelecehan gitu ya. Ternyata nggak juga gitu, saya masih dilecehkan kayak gitu. Jadi sampai sekarang, tapi saya masih pakai jilbab ya kelihatan ya. Nah, tapi saya pakai pemaknaan yang baru gitu, yang berbeda dari yang saya awal pakai. Nah, jadi itu sangat memungkinkan teman-temannya. Jadi teman-teman jangan ngerasa, ih aku udah nggak seidealis dulu atau gimana. Itu enggak sih, manusia pasti dinamis, akan berubah. Nah, ini Kak Jasmine ada yang mau, ini nggak mau open mic juga boleh sih Kak, kalau mau cerita gitu. Biar lebih lega, biar membagi perspektif juga ke teman-teman. Karena Iya. ternyata ini nyata banget nih nih ya. Aku jadi kepikiran nih Kak, kalau konteksnya dia kan yayasan swasta ya, itu kan Mm-mm. dia kan institusi private gitu, dan dengan demikian dia, setauku itu kayak dia tuh punya kebebasan untuk menentukan kebijakan di sekolah tersebut kan, sama kayak di perusahaan lah gitu. Nah, Ya. kalau konteksnya yayasan swasta gini, kemudian dia memaksakan atribut pakaian gitu, apakah itu diskriminatif juga nggak? Kayak atau kayak kan ada option, misal kenapa lu Kristen masuk sekolah Islam, misal ya, saya nggak punya pandangan ini misalnya. Tapi kan beberapa kali ya saya lihat komen kayak ketika misal ada non Muslim di yayasan Islam dia dipaksa hijab. Atau sebaliknya sempat ada berita kan yang Muslim di sekolah Kristen nggak boleh pakai hijab gitu kan. Dan saat itu kan rata-rata netizen kan kemudian bilang itu kan swasta gitu ya, terserah yang punya gitu, kecuali kalau itu sekolah negeri yang mandatnya harus inklusif ya, harus terbuka untuk semua, sedangkan private itu kan punya punya EDW gitu, punyanya yang punya gitu, terserah yang punya gitu. Menurut Kak Nisa gimana tuh? Gimana ya? Maksudnya ya itu juga sih. Aku juga ngajar di Yayasan Islam ya teman-teman ya. Dan aku ngerasa gini, di lingkungan yang cuma satu suara itu lingkungan yang bahaya banget sih, gitu ya. Tapi kan kita sekolah bayar, iya bener sih. Nah, jadi di lingkungan yang cuma satu suara itu lingkungan yang sangat berbahaya ya. Dalam konteks negara, kok cuma ada narasi tunggal itu kan berbahaya. Yang lain bisa disingkirkan. Itu juga applicable gitu ya dalam ekosistem yang lebih kecil kayak sekolah gitu ya. Apalagi kok sekolah swasta ya, orang mikir berarti suka-suka pemilik yayasan lah, ya kan? Suka-suka pemilik yayasan lah. Tapi kan sebenarnya enggak. Di swasta itu, oke, pemilik yayasan ada suaranya. Tapi kan dia juga punya, biasanya yang kuat di swasta tuh perkumpulan ini, orang tua muridnya juga. Itu sangat kuat. Nah, itu juga. Eh, gimana ya? Aku ngecoba yang kulakukan ya kalau di sekolahku. Aku coba ngefasilitasi suara-suara yang berbeda itu gitu. Jadi jangan sampai ada narasi tunggal. Yayasan bilang apa, ada pendapat yang lain, aku coba highlight itu. Aku coba sampaikan gitu kan. Jadi ketika teman-teman berada di satu lingkungan gitu ya yang pakai narasi tunggal, teman-teman harus cari cara gimana ngangkat narasi alternatif itu gitu. Jangan sampai cuma ada satu orang ya yang bisa menentukan segalanya kayak gitu. Nah, kalau swasta mungkin dia nggak bisa ya tadi ya tidak tidak seperti sekolah negeri gitu ya, tapi dia masih punya berbagai cara sebenarnya ya supaya itu nggak jadi mutlak gitu ya narasinya. Tadi bisa lewat apa union ini ya wali muridnya kayak gitu. Kemudian memang ada beberapa swasta yang justru gurunya tuh kuat loh teman-teman. Jadi gurunya tuh punya perkumpulan yang kuat juga di situ. Nah itu juga mereka punya suara ke situ. Jadi swasta pun nggak semua sama ya gitu. Swasta pun nggak semua sama gitu. Anunya berbeda-beda. Itu sih kalau dari aku dan itu tetap diskriminatif ya. Kalau pakai narasi tunggal kita paksakan itu tetap diskriminatif. Itu nggak ngaruh mau kamu swasta, mau kamu negeri gitu ya. Mau kamu biasa-biasa saja, mau luar biasa itu tetap diskriminatif kayak gitu. Jangan sendirian teman-teman berserikat ya. Kalau sendirian gampang banget digilas. Jadi kalau ada yang berani menyuarakan, kita dukung. Oke, interesting nih view-nya. Berarti benar ya bahwa meski saya juga punya pendapat begitu ya, saya percaya bahwa apa perusahaan gitu, ya let's say sekolah itu perusahaan ya, institusi private gitu, entah namanya yayasan, entah namanya bisnis, whatsoever lah. Tapi itu kan dia tetap berada dalam kepemilikan owner ya. Let's say. Jadi owner tentu dia punya idealisme, punya visi, punya cita-citanya sendiri kenapa dia mendirikan institusi tersebut gitu. Namun meski begitu, tetap perlu ini ya, ada batasan moral atau etis gitu, bahwa yang logika aja lah bro gitu simpelnya ya, kayak kayak ketika kita melihat
ya kalau kita mau pakai argumen absolut seperti tadi, tentu nanti bisa aja dong kayak misal gue bikin sekolah nih, kan private tuh, muridnya masuk dengan suka hati, orang tuanya menyerahkan dengan keikhlasan hati membayar, kemudian aku bikin policy sebagai bagian dari pendidikan, anak-anak SD harus macul di sawah jam 1 siang sampai jam 5 sore gitu. Ya itu kan perbudakan ya, nggak dibayar lagi kan. Ya kalau kita pakai kebebasan absolut seperti tadi, tentu ini tidak bisa dipermasalahkan kan institusi swasta gitu. Makanya ya tetap perlu ya pembatasan. Entah nanti mekanismenya tentu perlu dipikirkan supaya negara nggak kebanyakan ngatur juga gitu. Karena kita kalau lihat track record negara, kalau negara ngatur juga sama aja kan nggak beresnya gitu. Jadi Betul. mana bisa ada titik keseimbangan gitu di antara dua entitas ini gitu supaya nggak ada diskriminasi, nggak ada pembatasan, tapi hak-hak daripada sebuah institusi misalnya bisa tetap terjaga gitu. Mungkin teman-teman Iya. yang lain boleh Oh, tahu. ada yang mau? Boleh. Aku juga ini ya sedang melakukan inisiatif teman-temannya. Jadi aku mencoba melakukan pembacaan ulang lagi dari buku-buku PKN kita nih. Dari dari ini ya, dari kita SD gitu sampai SMA kan ada buku PKN tuh. Kalau cuma coba melakukan bacaan ulang, soalnya aku tuh bingung banget gitu ya, kenapa sih orang Indonesia tuh apa ya melihat demokrasi tuh nggak kayak demokrasi kayak tadi. Demokrasi itu kan sangat wajar ya. Orang yang berbeda-beda banget tuh sangat wajar. Bukan sangat wajar, harus ada suara yang berbeda teman-teman dalam demokrasi gitu ya. Kemudian memang harus ada lembaga yang macam-macam itu. Kita punya trias politika gitu kan. Itu memang memang harus independensi gitu. Kalau bisa mereka berantem aja nggak apa-apa gitu loh. Itu memang diperlukan gitu kan. Cuma orang Indonesia tuh melihatnya kayak ih berantem terus gitu ya. Berantem terus kalau gitu mending lembaga-lembaga itu ditiadakan aja, sisakan presiden aja biar ininya apa? Biar kebijakannya terlaksana gitu. Jadi aku tuh bingung banget dari mana sih orang Indonesia dapat pikiran kayak gitu kok, pemahaman demokrasinya aneh banget gitu ya. Ternyata memang itu yang diajarkan di PKN kita teman-teman. Nanti boleh ya yang punya adik, punya ponakan atau punya anak tuh lihat lagi buku PKN-nya gitu ya. Jadi demokrasi yang menekankan pada mekanisme itu ya. Jadi memang dibuat mekanisme tiga itu, trias politika, itu nggak boleh saling akur teman-teman, harus saling ngawasin gitu ya. Maka kita marah sekali kan ketika ada pamannya di sana gitu ya, omnya di situ, mereka gabung bertiga itu berbahaya sekali gitu. Jadi uh, itu sih aku mulai dari ngajarin ulang soal PKN gitu, mengkritisi ulang soal PKN. Sejauh ini saya belum ditangkap sih teman-teman. Semoga ini ya. Jadi teman-teman boleh lihat itu ya. Mungkin itu yang bikin kenapa orang Indonesia juga apa ya ya tadi pikirannya, aduh yang penting kita bersatu aja, damai kayak gitu. Karena diajarinnya kayak gitu dan ada namanya politik berbahasa juga ya. Jadi aku tuh sudah mulai mengurangi menyebut pemerintah sebenarnya. Aku mencoba mengubahnya dengan nama penyelenggara negara, govern, ya kan dari kata govern gitu. Jadi politik berbahasa itu penting karena dia tadi membentuk persepsi kita. Ketika kita menyebutnya pemerintah, alih-alih penyelenggara negara, maka kita dalam pikiran kita, oh dia bebas memerintah apa aja. Jadi hubungannya antara semacam tuan dan majikan dengan budaknya gitu kan. Kamu bebas merintah merintah apa aja, hanya melaksanakan titah kamu kayak gitu. Tapi ketika teman-teman pakai diksi penyelenggara negara gitu ya, maka teman-teman melihat mandatnya itu adalah pekerjaan. Ya, mandatnya bukan adalah pekerjaan bukan keistimewaan. Nah, gitu. Jadi kita perlu cek lagi ya tadi pendidikan politik kita ya dari buku-buku PKN itu, kemudian cara kita berbahasa gitu ya. Kita polisi itu kan tidak mesti bijak ya teman-teman. Tapi kenapa di bahasa Indonesia kita nyebutnya kebijakan? Kan belum tentu. Kalau polisinya ngawur apa kita masih tersebut itu oh itu kebijakan, bijak. Nggak juga nah, gitu. Jadi translasi translasi dari luar ke Indonesia aja itu udah ngebentuk persepsi kita ya. Jadi kita bisa mulai dekonstruksi pemikiran kita gitu ya soal kewajiban penyelenggara negara, tentang hak-hak negara terhadap rakyatnya itu dimulai dari situ. Nah, aku baca chat dulu ya. Oke, harus ada konsen kalau masuk dari anaknya mau kerudung pakai apa gitu. Oke. Jangankan gitu ya di sekolah swasta nih. Itu nggak cuma anaknya loh, teman-teman sekolah swasta Islam ya. Ada di kotaku juga. Itu dilihat juga loh orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus pakai jilbab panjang kayak gitu. Ada ya di kotaku kayak gitu. Itu dilihat juga orang tuanya. Jadi orang tuanya juga dibina. Tapi apa ya?
kalau sebenarnya kalau dengar dari POV mereka itu, kalau dengar dari POV mereka sebenarnya masuk akal ya. Kalau dari POV mereka ya, mereka kan pengen satu keluarga itu Islami kayak gitu ya. Satu keluarga itu apa, satu tujuan gitu. Itu kan masuk akal kan kalau kita masuk pakai logika mereka gitu. Jadi memang ya kalau kita mau ngobrol sama mereka, kita juga juga harus memahami dulu logika mereka gimana kayak gitu. Karena itu aku suka suka ngasih contoh personal kayak gitu. Misalnya aku pengen misalnya sekeluarga itu bisa Islami. Kayak aku tanya, Islam itu yang kayak mana sih gitu. Jadi aku suka pura-pura bego tuh nanya, "Oh, kalau Islam itu yang kayak mana sih? Oh, yang gini gini gini. Oh, gitu gitu. Tapi kalau misalnya gini-gini, nah jadi orang itu kasih skenario lain, kasih alternatif pandangan lain supaya dia nggak saklek di situ. Jadi nggak mungkin dia mungkin nggak berubah saat itu juga ya, cuma semoga itu bisa jadi bahan eh, apa ya, pikiran dia gitu. Ini panjang ya dari Kak Nala. Sebenarnya Kak ya. Hmm, oh oke. Bener-bener bener. Ya ini aku juga ini sih Kak Nala ya. Jadi Kak Nala punya pengalamannya masuk ke masjid gitu ya. Mayoritas pada pakai hijab syar'i dan burqa. Kalau teman-teman nggak tahu, burqa itu mungkin jilbab yang sangat panjang ya, bisa sampai eh, mencapai kakinya gitu. Ada yang juga yang pakai cadar kayak gitu. Kemudian dilihat ini. Jangankan masjid yang kayak gini ya Kak, di Jogja itu aku pernah masuk ke masjid Keratonnya Jogja tuh. Gitu ya. Aku kan sebagai perempuan muda saat gitu maba, aku coba senderan tuh Kak, em, senderan di teras masjidnya. Kan ada tiang-tiangnya tuh, aku senderan di situ. Jadi di sebelahku tuh ada mas-mas, mereka pada goleran gitu ya, santai pada rebahan, semua tidur ngorok gitu ya. Sebelahku juga ada ibu-ibu sama anaknya tidur juga dipeluk anaknya gitu. Ya udah aku ngerasa ya udah nggak ada yang salah dong ya. Nah, aku juga mau sendiran aja. Aku kabarin aku sendiran. Aku ditegur teman-teman sama yang ini ya, sama yang punya sama yang ngurus masjidnya gitu. Mbak, kalau mau tidur jangan di sini. "Loh, tapi Mas, ini apa, sebelah sebelah saya boleh?" "Ya nggak boleh, Mbak kan perempuan muda gitu." Jadi aneh banget ya. Jadi ada klasifikasinya. Ada, meskipun aku sama-sama perempuan sama ibu di sebelahku, tapi satunya dianggap perempuan yang sudah berkeluarga gitu ya. Jadi nggak apa-apa kelihatan di luar gitu ya, menggendong anaknya gitu. Sementara aku sebagai perempuan muda nggak boleh bersendiri pun nggak boleh gitu dilihat di luar kayak gitu ya. Jadi jadi begitu juga sih di Jogja itu kalau orang bilang adem ayam juga nggak juga ya teman-teman, masih banyak prasangka juga gini. Bener. Nah, ini juga yang kebalikannya juga ada ya. Dulu aku jujur-jujuran nih teman-teman ya. Dulu kan aku kuliahnya di UIN Jogja nih. UIN Jogja kan direktur sebelumnya sempat melarang bercadar kan. Nah, itu. Sempat melarang bercadar, tapi dosen-dosen sama mahasiswa juga sepakat nolak gitu. Alasannya macam-macam lah gitu kan. Gitu. Jadi tadi benar kata Kak Iman kan, orang kira eh, apa ya, pemaksaan itu hanya akan terjadi pada golongan tertentu saja, bukan golongan kita. Kita ngerasa safe gitu ya. Tidak mungkin lah aku dipaksa gini-gini. Kan aku mayoritas misalnya kayak gitu. Gak juga kayak gitu. Pasti akan ada gilirannya. Karena tadi rezim populisme itu selalu cari musuh bersama teman-teman. Ketika musuh bersamanya nggak ampuh, dia akan cari musuh lain gitu. Jadi kita siap-siap aja gitu kan. Semua akan kena gitu. Tapi dalam konteks ini pasti yang duluan kena adalah kelompok rentan ya. Nah, kelompok rentan karena rezim populisme tahu, oh ini perlawanannya nggak akan terlalu besar. Turut ini juga ya Kak, sedih juga dengar ceritanya Kak Nala kayak gitu. Iya ya, padahal masjid loh. Di sini aja Kak ya, aku ceritakan ya soal masjid dipakai buat tempat diskusi gitu ya. Masjid dibuat tempat memajang karya di kampusku kan itu tuh ya. Di kampusku itu masjid bisa jadi tempat memajang karya tuh, pameran gitu. Karena yang punya masjid itu memang orangnya ya, pengurus masjid, dosen pengurus masjid itu orang yang jiwa seninya sangat tinggi ya. Jadi kita tuh sering ada pameran di masjid gitu kan. Bahkan ada yang kayak karawitan gitu, wayang, bayangin gitu di masjid gitu ya. Nah, itu hal yang nggak kepikirkan di sini, teman-teman. Jadi orang taunya kalau kamu ke masjid ya kamu harus pakaian yang sangat tertutup gitu ya, semua dari ujung kepala ke ujung kaki, terus kamu ya harus ibadah, mau diskusi pun ya diskusi keagamaan gitu ya. Di Jogja kan ada masjid yang ini ya, ngebuka diskusi filsafat ya. Ada yang tahu nggak masjid apa itu? Masjid Jenderal Sudirman sama Pak siapa, Pak Faiz ya. Nah itu filsafat gitu.
Nah ini aku juga, nah soal masjid ini aku juga selalu ngebuka gini, emang menurutmu kalau di masjid itu harus kayak mana? Kayak gitu. Aku selalu nanya gitu ke temanku kan, yang belum tahu ya soal itu. Ya harusnya masjid gini-gini dong. Oh ya, nanti aku ceritain lagi. Karena aku jurusan sejarah, pasti aku refleks tuh ngaitin ke sejarah. Padahal dulu zaman Nabi Muhammad itu di masjid tuh ada loh perempuan kayak di KDRT dia lari ke masjid gitu. Jadi dia minta perlindungan ke masjid gitu. Terus ada orang gitu ya, kecapean, dia ya tidur di masjid gitu ya. Itu kan kontras sama masjid-masjid sekarang yang hanya ngebuka pintunya untuk sholat 5 waktu, nanti dia tutup lagi. Kalau ada orang yang kelelahan di perjalanan mau duduk-duduk itu dilarang gitu ya. Mungkin dikira maling, kita mau dikira maling kali ya gitu. Jadi aku coba ngebawa itu tadi, aku coba ngebuka eh, pandangannya gitu ya, bahwa apa yang kamu pikirkan itu bukan satu-satunya pemikiran. Gitu. Semoga dapat yang lebih ini ya Kak ya, Kak Nala, dapat masjid yang lebih ini. Ada masjid-masjid yang ini sih Kak sangat aku anggap inklusif ya. Eh, Tadi Masjid Jenderal Sudirman, kemudian masjidnya punya je, em, di mana Jemaat Ahmadiyah yang di Kota Baru itu juga bagus sekali gitu. Itu mereka sering buat diskusi juga. Oke, aku melepas Kak Tia ya. Aku melepas dulu sejak SMA kelas 3. Alasannya karena aku emang nggak mau pakai aja. Kenapa makanya aku rasa sih aku mau dan boleh buka jilbab. Iya iya. Oke. Bener sih Kak. Ya ampun, hubungan sama orang tua ini susah banget teman-teman ya. Gini ya. Aku sendiri gini ya, kita harus nelan pil pahit ini teman-temannya. Kita kenapa kita mudah sekali ya diskusi sama orang luar, tapi susah sekali diskusi sama orang tua. Diskusi itu hanya akan, oh habis ini ada Kak Dinda ya, sebentar ya Kak Dinda ya, aku anin Kak ini dulu. Jadi kalau diskusi itu kan terjadi orang bisa ngambil manfaat dari diskusi itu kalau masing-masing orang ngerasa lawan bicaranya itu adalah orang yang setara. Iya, kamu punya keilmuan juga, kamu punya perasaan juga yang patut aku dengarkan. Begitupun aku juga punya perasaan, punya pandangan yang patut kamu dengarkan kayak gitu. Nah, tapi hubungan orang tua dan anak itu nggak bisa setara sih, teman-teman. Aku ngerasa nggak akan setara sih. Ya, dan itu yang ngebikin diskusinya susah sekali terjadi gitu. Karena orang tua akan selalu ngerasa kita adalah anak yang harus mendengarkan, ya kan? Dan orang tua tuh pihak yang harus selalu ngasih nasihat kayak gitu. Dan itu memang hal yang harus diterima sih Kak. Aku dulu, aku dari dulu sampai sekarang sih banyak ya pertentanganku dengan orang tua juga gitu. eh Banyak hal kayak misalnya aku dulu kan aktif di lintas iman ya pas di Jogja. Jadi pas aku foto gitu ya, aku foto bareng temanku yang suster, yang frater itu, ibuku tuh sampai nangis kayak gitu, dianggap aku mau murtad kayak gitu. Nah jadi kita sampai nangis-nangis kan, kita ngomongin itu sampai nangis-nangis. Kenapa sih ibu nggak percaya banget sama aku? Ibu tuh bukannya nggak percaya, tapi ibu tuh takut kayak gitu. Jadi aku tuh coba memahami juga ya POV dari orang tuaku gitu ya. Aku coba lebih menerima aja kayak gitu. Jadi apa ya anunya? Cuma Kak Tia udah bagus sih. Kak Tia berusaha sufficient ya, self sufficient, berasa berdaya dengan diri sendiri dulu. Ya, menurutku kalau sebagai orang dewasa sih, kalau memang punya agensi dan punya resource untuk itu, menurutku perlu sih ngerasain hidup hidup berbeda rumah dari orang tua kayak gitu. Karena memang kita semua butuh waktu untuk tadi ya memproses emosi kita gitu ya, memikirkan memikirkan POV satu sama lain kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah kepala dingin gitu ya, nanti mulai ngobrol lagi gitu. Dan kita juga harus menerima bahwa mungkin sampai akhir pun kita hanya bisa bersepakat untuk tidak sepakat dengan orang tua kita. Jadi kita setuju untuk tidak setuju kayak gitu. Jadi hubungan kita akan ya seperti itu. Mungkin kita cuma bisa ramah tamah biasa gitu ya. Datang pas Lebaran, hari raya mengunjungi udah. Cuma kita nggak bisa diskusi yang terlalu dalam misalnya kayak gitu. Menurut gue sih itu nggak apa-apa sih Kak, itu hal yang harus diterima juga ya dalam hidup ini gitu. Jadi kita punya berbagai macam hubungan lah ya Kak dengan orang tua. Semoga Kak Tia dimudahkan ya jalannya ya. Kita semua juga masih berproses. Aku paham sih memang hubungan sama orang tua tuh akan sulit sekali gitu. Karena kita sebagai anak kan punya ketergantungan emosional ya gitu.
Bagi yang punya ketergantungan secara finansial gitu itu lebih berat sekali ya. Oke, kasih Kak. Setelah itu nggak pernah mampir lagi. Makasih Kak Nela. Ya, ini ada Kak Dinda, boleh. Mari Kak Dinda. Halo Kanisa, thank you ya. Seru banget ini diskusinya. Saya sepakat tadi soal yang Kanisa bilang, relasi kuasa itu selalu ada. Cuma mau berbagi pengalaman aja karena tadi banyak cerita juga yang membahas soal hijab gitu. Ada satu masa di mana saya sempat ngobrol dengan sesama teman ya soal jilbab itulah. Tapi intinya saya tidak jadi memakai jilbab aja karena orang tua saya cuma bilang saat itu yang penting kamu ibadah yang benar, hormat pada orang tua, ya jadi orang yang baik lah basically. Dan after that saya udah nggak punya keinginan itu lagi gitu ya. Dan itu menjadi ranah privasi saya. Tapi memang ketika kita ada di ranah publik gitu, yang kita pikir mungkin orangnya ada juga yang open minded kan ternyata tidak juga ya. Selalu ada dogma-dogma seperti ini ya. Saya pengen tahu pendapat Kanisa juga ya, dalam perjalanan berhijabnya. Ya kalau lo nggak utuh, nggak kafah gitu, lo berarti bukan orang Islam. Dan remember itu akan membebani orang tua lo. Nanti kalau dia nggak masuk surga atau gimana gitu. Dan menurut saya itu beban juga sebagai perempuan. Itu pertama. Dan kedua, sama tadi ya kayak pengalaman kayak gitu ya, menjadi muslimah tapi misalnya jilbabnya modelnya gimana, ya itu selalu menjadi komentar. Dan kita, yang saya pahami, kita memang nggak bisa mengontrol komentar orang lain, tapi kita jadi tahu bahwa betapa sebagai seorang individu perempuan dan termasuk muslimah gitu ya, itu bisa dapat judgement yang tidak fair juga dari orang lain. Dan pertanyaan saya juga bagaimana sih kita merespon situasi seperti itu. Last but not least, karena tadi Iman juga menyinggung soal politik ya dan kebijakan, saya pikir ini juga pengalaman yang menarik gitu karena saya sendiri di The Indonesian Institute, lembaga penelitian kebijakan publik, pernah melakukan riset dan advokasi gitu soal partisipasi perempuan di Kota Tangerang yang mungkin Kanisa dan sempat teman-teman tahu gitu ya, sempat ada jam malamnya tuh teman-teman, Perda Syariah. Padahal dia tuh kan kota industri ya, jadi ada kemungkinan pekerja malam itu ya bisa perempuan juga. Tapi ada satu kasus di mana ada perempuan yang dituduh sebagai prostitut gitu ya, sehingga dia ditahan gitu. Dan yang kami kecewa saat itu, saat melakukan kegiatan tersebut adalah justru ketika kita mengundang ada orang DPRD perempuan, ada aktivis perempuan, ternyata ada kata-kata seperti ini Kanisa dan teman-teman. Misalnya terkait KDRT ya, ya bagaimana ya perempuan ini juga harusnya jangan cerewet. Jadi nggak dipukul sampai saya bilang aduh ini gagal maning ini public campaign ya, bahwa tapi secara rekor reputasi mereka bagus kan Nisa gitu. Jadi kenapa kami mengundang orang-orang tersebut? Tapi lagi-lagi sesama perempuan mau dibilang aktivis, feminis dan sebagainya ternyata malah menyesatkan gitu loh. Dan itu menurut saya di level mengkhawatirkan karena mereka ada di posisi sebagai public figure ya, policy makers bahkan aktivis. Mungkin ada komen juga dari Kanisa soal ini atau dari teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih Kak Dinda, insightful sekali. Jadi mungkin satu lagi soal jilbab ya, karena ternyata ini untuk membesarkan hati teman-teman muslimah juga ya, entah yang memutuskan berjilbab ataupun tidak memutuskan berjilbab gitu. Jadi awal mulanya jilbab itu sebenarnya gitu ya, itu bukan soal kainnya, ya, bukan soal kainnya gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang udah tahu ya. Jadi soal berjilbab ini sebenarnya dulu itu adalah cara termudah gitu ya, cara termudah untuk membebaskan gitu ya, untuk membebaskan perempuan gitu ya dari pelecehan. Cara termudah dulu ya, dulu. Kenapa? Karena gini asumsinya. Jadi dulu yang bisa memakai penutup kepala gitu ya, perempuan yang bisa memakai penutup kepala itu adalah perempuan yang berada dalam lindungan keluarganya. Jadi dalam artian dia adalah orang yang merdeka, ya, dia punya keluarga yang care sama dia, gitu ya. Jadi dia kemungkinan juga dia bahkan bangsawan, gitu. Dan itu orang takut mendekati perempuan itu. Kenapa? Ya takut digebukin keluarganya teman-teman ya. Jadi bayangin di situ ada orang itu tidak takut dengan perempuannya atau kainnya, dia takut sama konsekuensinya kalau ngeganggu, gitu ya, bakal digebukin sama ininya nanti bapaknya apanya gitu kan, karena kan sukuan Arab saat itu kan sangat kuat ya, kamu ganggu salah satu orang di sukunya dihajar gitu, dendam gitu ya, eh, berketurunan kayak gitu. Nah jadi ketika turun ayat gitu ya, wahai perempuan gitu ya, perempuan muslim gitu ya, muslimah gitu ya, istri-istri Nabi waktu itu ya, lebih spesifik istri-istri Nabi sebenarnya. Nah julurkan kainmu kayak gitu. Nah ya itu kan agar kamu mudah dikenali dan
Itu jelas sekali loh redaksinya, agar kamu mudah dikenali dan tidak diganggu. Jadi itu asal muasalnya sebenarnya, agar kamu mudah dikenali dan tidak diganggu. Karena kan waktu itu kan masih ada perbudakan kan ya teman-teman. Jadi untuk membedakan mana yang budak gitu ya, mana yang orang merdeka, dibedakan dari cara berpakaian. Nah, kayak gitu. Nah, jadi bayangin ya di situasi kayak gitu ya, di mana ada masyarakat dibangun atas perbudakan gitu ya, di mana budak itu pakainya dibuat berbeda, sengaja berbeda dari orang merdeka. Sekarang mereka nggak ada perlindungan, kamu mau ganggu dia bebas aja gitu ya, kamu mau siksa dia, that's okay gitu. Nah, tiba-tiba ada orang bilang, kalau gitu semua perempuan julurkan semua kain. Itu kan revolusioner ya. Ini pernah saya bahas juga di Islam agama revolusioner gitu. Jadi itu kan sebuah revolusioner sekali ya, karena ya itu kan sebuah bentuk perlawanan kan terhadap paradigma itu yang mengotak-kotakan orang dari pakaiannya untuk mengenali identitas budak dengan orang merdeka gitu ya, dengan orang bukan budak, orang miskin dengan bangsawan kayak gitu. Jadi dibilang ya udah semua julurkan aja semua perempuan. Nah, kayak gitu kan orang jadi takut semua. Waduh, nggak bisa nih, aku nggak bisa ganggu siapapun gitu ya, perempuan siapapun gitu kan, nggak bisa. Nah, jadi itu awalnya teman-teman, itu konteks awalnya gitu. Nah, itu di zaman abad ke-7 gitu ya, yang masyarakatnya dibangun atas perbudakan yang terang-terangan kayak gitu kan, terang-terangan. Nah, sekarang perbudakan itu dihapuskan kan secara resmi, ada deklarasinya kayak gitu. Apakah kita masih akan pakai logika kayak gitu? Nah, itu yang penting. Jadi yang saya sangat sayangkan itu orang itu melihat apa ya, hukum gitu ya, Islam gitu ya, tidak menangkap spirit zamannya gitu ya. Jadi benar-benar diadopsi hanya letter luck. Ya udah disuruh nganu kain ya kain. Padahal bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah konsekuensi sosial. Itu nah. Dan itu sekarang eh, itu bisa dicapai dengan mekanisme pelindungan terhadap semua rakyat. Kan sekarang keamanan rakyat adalah tanggung jawab negaranya kan, bukan tanggung jawab keluarganya saja kayak gitu. Jadi harusnya kalau kita sebagai manusia sekarang ya, zaman sekarang, kita udah mikirnya bukan kayak gitu. Oh, kalau perempuan nggak berjilbab berarti dia layak diganggu. Itu kan pemikiran abad ke-7 gitu lah, yang perbudakan masih dilegalkan gitu kan. Sekarang kita udah nggak dilegalkan teman-teman. Kita mikirnya harus lebih naik tingkat. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik sama kajian seperti ini, ada Bu Nur Rofiah ya. Nah, nanti boleh dilihat. Jadi kesadaran orang beragama tuh punya tingkatan. Jadi kita terus naik tingkat sebenarnya pikiran kita. Sekarang keadaan udah jadi lebih baik loh. Ya, perbudakan sudah dihapuskan, hak-hak perempuan juga sudah semakin dibicarakan. Harusnya cara kita memaknai peraturan itu juga naik tingkat kayak gitu ya. Tanggung jawab yang diberikan kepada hanya suku, hanya keluarga, itu udah jadi tanggung jawab negara gitu. Jadi kita harus desak negara itu. Siapapun perempuan gitu ya, mau dia berjilbab, tidak berjilbab gitu ya, mau menjadi seorang ibu atau tidak mau menjadi seorang ibu, semua berhak mendapat perlindungan, itu hak dasarnya kayak gitu. Nah, jadi itu sih untuk teman-teman ya, untuk yang masih gamang soal berjilbab. Jadi jilbab tuh sebenarnya kayak gitu, bukan untuk ini ya sebenarnya. Cuma ya itu, kajian-kajian seperti ini belum jadi ini ya, belum jadi apa mainstream lah gitu. Sulit sekali memang. Tapi Bismillah, semoga kita bisa membebaskan diri kita dari rasa bersalah dulu ya. Nah, kemudian tadi apa yang terakhir? Ini berarti penting. Nah, benar. Kita kadang bingung ya. Kita ketemu orang-orang yang kita anggap progresif. Dia punya track record yang bagus kayak gitu. Tapi kenapa dia jadi pelaku, misalnya pelaku kekerasan seksual atau jadi enabler? Ya, jadi pandangannya soal orang-orang miskin. Oh, kita harus gini-gini mengurangi ketimpangan gitu ya. Oke, bagus gitu ya. Nah, atau mungkin pandangannya soal difabel gitu ya. Oh, kita harus menyediakan akses buat mereka. Good gitu. Tapi ketika dia memandang ketimpangan gender gitu ya, ragam gender dan seksualitas, kenapa dia masih belum melek gitu. Itu. Jadi menurut saya itu penting ada namanya istilahnya ya interseksionalitas. Jadi kita tuh nggak bisa memandang satu hal gitu ya hanya dari satu isu itu saja. Gitu. Semuanya kan saling berkelindan ya. Ada intersection kayak gitu. Nah, itulah kenapa juga kenapa banyak ini juga sentilan juga ya mahasiswa-mahasiswa pergerakan mungkin abang-abangan gitu ya. Kok kita lihat mereka punya banyak mengumpulkan massa gitu ya, dikagumi oleh banyak orang gitu ya. Koneksinya pada orang-orang berpower ya, entah pemuka agama gitu ya, bahkan pemerintah daerah, dihormati oleh teman-teman jaringannya, ternyata habis itu dia ketahuan pelaku kekerasan seksual kayak gitu. Gitu. Jadi um, dia belum
memahami ketimpangan tadi ya ragam gender dan seksualitas sebagai bagian dari pembebasan kayak gitu. Itu dianggap sebagai poin terpisah ya. Mungkin teman-teman yang perempuan yang aktif di gerakan mungkin ngerasain itu ya. Jadi ketika kita menyuarakan soal persoalan ketimpangan ragam gender dan seksualitas itu dianggap kurang urgent. Kurang urgent, nggak disuarakan karena eh tuntutan soal orang miskin lebih penting dong. Gitu. Jadi masih dianggap di bawahnya kayak gitu. Jadi persoalan ragam gender dan seksualitas itu dianggap hanya eksklusif untuk kelompok mereka, bukan bagian section gitu ya dari pemberdayaan gitu. Kemudian ada juga orang-orang yang mempelajari hal-hal seperti ini ya teman-teman ya, soal keadilan ragam gender, seksualitas kayak gitu ya, dipelajari bukan sebagai bentuk kesadaran, tapi sebagai subjek ya, benar. Karena saya menemukan itu ada peneliti, dia tuh menelitinya kalau dibaca papernya tuh ini loh banyak ngomongin soal oh kita harus memberdayakan perempuan gitu ya, perempuan-perempuan tuh kuat bla 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 kayak gitu. Tapi ya itu dia adalah pelaku juga kekerasan seksual gitu. Jadi dia sangat menguasai term-term canggih, konsep-konsep yang canggih kayak gitu ya. Istilah-istilahnya mantap lah. Pokoknya orang NGO banget gitu ya, orang pergerakan banget kayak gitu. Tapi dia tidak direfleksikan sebagai kesadaran. Hanya sebagai subjek yang perlu dikuasai. Semacam mata kuliah yang perlu dikuasain gitu. Nah, jadi kita juga harus mengakui ya dalam tubuh gerakan kadang ada orang-orang juga yang seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang apa ya apa ya perempuan gitu ya utama. Kalau saya seringnya deketin maba-maba yang perempuan, saya bilang jangan terjatuh pada tipu daya gitu ya, abang-abangan gitu ya. Kan karena mereka ini ya masih mudah mengagumi sosok kayak gitu. Jadi kita harus aware ada yang kayak gitu dalam pergerakan dan kadang kadang pun gitu ya dalam pergerakan ada yang pelaku kekerasan seksual gitu nggak bisa di cancel seluruhnya. Kenapa? Karena orang-orang menganggap kalau tanpa dia pergerakan kita nggak bisa jalan gitu. Padahal kita harusnya menganggap dia sebagai pengkhianat ya, pengkhianat gerakan kayak gitu. Cuma dianggap orang jasanya dia udah banyak gitu. Jadi kita nggak bisa dong nendang dia kayak gitu. Abang dulu deh. Ini Kak Bram nih kayaknya ada ya pengalaman menyaksikan langsung kayak gitu. Jadi teman-teman jadi mohon saling jaga juga ya, mohon saling jaga. Kita juga hati-hati banget. Siapa tahu kita nih meskipun nggak sengaja gitu ya, meskipun kita nggak sengaja, siapa tahu kita ternyata jadi penindas baru gitu loh. Kita nggak ada niatan ya misalnya, tapi ternyata cara-cara kita yang bikin kita jadi penindas baru kayak gitu. Oh ini udah mau selesai ya? Sudah baca buku Iya, ini belum nggak nih? biasa udah 8:30 coy. Nah, kan Oke, kalau gitu boleh aku tutup dengan ini, dengan apa? closing Rekomendasi statement. ya. Iya iya, terakhir dia Baru rekomendasi mau teman-teman. minta. Iya. Iya, jadi tadi kan kita ngomongin banyak hal ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memperkaya bacaan gitu atau tontonan, ada berapa hal yang bisa aku rekomendasikan ya. Kalau tentang populisme, ada satu buku yang bagus namanya Pembusukan Demokrasi. Iya, Pembusukan Demokrasi terbitannya Gramedia Pustaka Utama. Misalnya. Itu adalah sebenarnya karya disertasi dibukukan. Itu bagus sekali tadi itu. Aku bisa memahami bagaimana populisme itu justru tumbuh di demokrasi karena buku itu ya. Terus kalau misalnya nggak sempet nih, aduh kayaknya nggak sempet Kak baca baca buku gitu nggak ada waktu. Oke kalau gitu nonton ya, nonton di YouTube Nalar Institute teman-teman. Nah itu nanti buka episodenya Pak Yanuar menjelaskan soal rezim populisme. Bagaimana rezim populisme itu bekerja ya. Itu kemudian kalau kita ngomongin soal gondrong, itu ada buku yang sangat spesifik, bagus gitu ya. Ini buku karya tugas akhir nih teman-teman. Judulnya Dilarang Gondrong. Iya, ini tugas akhir mahasiswa juga. Dia tadi saya ngambil itu ya bukunya soal sejarah pelarangan gondrong di Indonesia kayak gitu. Terus terakhir juga ada konsep yang bagus sekali namanya ibuisme negara ya. Bagaimana negara itu hanya mengakui satu gambaran perempuan gitu ya, yaitu perempuan yang ibu pun itu pun ibu yang mengasihi gitu ya, ibu yang kalem, anggun gitu, mendukung di belakang. Jadi hanya itu gambaran yang direstui oleh negara. Nah, itu silakan dibaca di bukunya Julia Surya Kusuma ya, Agama, Seks dan Kekuasaan. Nah, itu sih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih banget hari ini. Aku juga dapat banyak perspektif. Teman-teman bisa mau berbagi juga keresahannya. Aku sangat hargai. Semoga apapun yang kita perjuangkan kita bisa konsisten teman-teman ya. Kita jadi tidak jadi pengkhianat gerakan. Kita tidak jadi penindas baru ya. Kita
sehingga kita bisa memberdayakan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Oke, nanti aku kirim ya slide dan referensinya lewat Kak Iman ya. Oke, thank you Kak Anissa ya soal diskusi hari ini. Saya rasa teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwa tapi intinya adalah teman-teman punya kebebasan gitu untuk mengekspresikan diri, termasuk salah satunya soal pakaian, soal penampilan gitu. Dan ketika kita ngomongin kebebasan gitu, bukan berarti bebas itu nanti teman-teman artinya apa? Melepas jilbab misalnya, let's say gitu kan. Tapi bisa bisa aja gitu dengan teman-teman tetap menggunakan atribut keagamaannya itu dianggap sebagai pembebasan gitu. Karena ya kalau teman-teman misal percaya dengan Tuhan, percaya dengan afterlife dan percaya bahwa misal hijab itu harus sampai dengkul gitu, let's say ya, it's your choice gitu ya. Dan ketika negara atau organisasi atau whatever itu dipanggil mencoba melarang itu gitu, ya itu membatasi kebebasan kakak gitu. Meski kerap kali kelompok-kelompok ini menggunakan dalil bahwa mereka mencoba menyelamatkan perempuan misalnya dari pemaksaan berhijab gitu. Sedangkan ya kan dua hal yang berbeda gitu ya antara pemaksaan hijab dengan emang ada yang secara sukarela menggunakan hijab gitu. Itu sebagai contoh keagamaan ya. Nanti tentu teman-teman bisa bikin komparasi sendiri terkait atribut-atribut lainnya misalnya atau berdasarkan pengalaman hidupnya gitu dan nanti mungkin bisa jadi tulisan juga gitu karena tulisan itu kan salah satu apa ya terlepas katanya sekarang banyak anak sekarang nggak suka baca gitu ya ya udah sih teman-teman mungkin bisa tetap menulis aja kayak menulis bukan untuk dibaca orang lain tapi bagaimana teman-teman bisa mengekspresikan diri gitu is the way of express yourself gitu menulis itu ya kalau ada yang takut ngomong ada yang takut nggak bisa desain gitu ya ya udah nulis gitu kayak it's simple itu ya jadi mungkin itu juga dan teman-teman mungkin kalau bingung publish tulisan esai saya kemana bisa banget ke Suara Kebebasan di kontak IG kita ada di @suarakebebasan gitu atau bisa juga follow teman-teman Nahasea di @nahasea gitu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan mungkin nanti setelah ini kita bisa foto bareng ya aku matiin recordnya dulu. Oke terima kasih Kak Anissa.